Rendra langsung saja bangkit dari duduknya tanpa menjawab permintaan maaf dari Jonathan. Semuanya sudah jelas, dia tak ingin membuang-buang waktu lagi. "Pergi kalian semua dari rumahku," kata Papa Rendra pula. Suara dan sorot matanya mengisyaratkan kemarahan yang tak terbendung. Sebelum marahnya semakin meluap, dia ingin semua orang ini pergi. Mama Denisa sudah menangis, sementara Gianni sekuat tenaga menahan air matanya agar tidak tumpah. Sedangkan Papa Joe yang sadar diri bahwa mereka memang layak untuk diusir pun langsung bangkit dari duduknya. Dengan kepala yang menunduk akhirnya dia pun pergi dari sana lalu diikuti oleh anak dan istrinya. Mama Nadine juga menangis, dia menyentuh dadanya yang terasa begitu sesak, tidak menyangka hubungan baik yang telah terjalin bertahun-tahun kini seolah hancur dalam sekejap. Dan Jayden, pria itu masih tergugu di tempatnya duduk. Apa yang telah terjadi saat ini benar-benar berada di luar rencana mereka. Harusnya pernikahan dia dan Gianni berakhir 1 bulan lagi, harusnya pernikahan ini diakhiri dengan cara baik-baik tanpa mengulik tentang masa lalu yang begitu pahit. Tapi apa yang terjadi sekarang? Gianni selalu saja bertingkah semaunya seperti ini, sampai melibatkan Papa Jonathan dan kedua orang tuanya. Gianni telah menyakiti hati Mama Nadine dan Papa Rendra. Tidak terima atas Gianni yang bersikap sesuka hati, akhirnya Jayden pun bangkit dari duduknya dan berlari mengejar wanita tersebut. "Jay," panggil Mama Nadine, coba untuk mencegah kepergian sang anak, tapi Jayden tak mau mendengarnya dan langsung pergi begitu saja. Menyusul Gianni dengan kedua langkah kakinya yang bergerak cepat. Untunglah saat itu Gianni masih berada di teras rumah. Jadi secepat yang Jayden bisa dia pun langsung menahan tangan wanita tersebut. "Ikut aku," kata Jayden dengan suara yang terdengar begitu dingin, dia bahkan langsung menarik Gianni untuk mengikuti langkahnya menuju mobil milik Jayden. "Lepas Jay," pekik Gianni. "Jin," panggil Mama Denisa pula, dia bahkan coba melepaskan sang anak dari cengkeraman Jayden, tapi tidak berhasil. Jayden justru memasukkan Gianni ke dalam mobilnya dengan kasar. "Jay, lepaskan Gianni Jay. Mama yang salah. Mohon Mama Denisa." Tapi Jayden tidak peduli. Mama Denisa bahkan berniat mengejar mobil tersebut sebelum akhirnya tubuhnya ditahan oleh sang suami. "Diamlah. Jayden dan Gianni memang harus menyelesaikan masalah di antara mereka berdua," kata Papa Joe. Dia juga menarik sang istri untuk segera masuk ke dalam mobil mereka. "Tapi Pak, bagaimana jika Jayden menyakiti Gianni?" cemas Mama Denisa. "Jayden tidak sepicik kamu," balas Papa Joe dengan sorot kata yang begitu dingin. Sebuah jawaban yang begitu menusuk relung hati Mama Denisa. Seketika dia terdiam, menundukkan kepala dan tak punya hak untuk bicara. "Ya Tuhan, semoga Jayden tidak menyakiti Gianni," batin Mama Denisa. Kini dia tidak punya tempat untuk sekedar berbagi kecemasan. Apapun yang terucap dari mulutnya hanyalah terdengar seperti bualan saja. Sementara itu di tempat lain, Jayden mengemudikan mobilnya dengan kecepatan yang cukup tinggi sampai membuat Gianni merasa takut. "Jay, apa yang kamu lakukan? Kenapa membawaku seperti ini?" tanya Gianni. Kesedihan yang tadi dia rasakan kini telah berubah jadi rasa marah. Mereka telah berpisah jadi Gianni tak ingin diperlakukan semena-mena lagi. Tapi Jayden tidak menjawab sepatah kata pun, tetap melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju apartemen. Ketika mobil tersebut sudah terparkir di basement, Jayden pun kembali menarik Gianni untuk mengikuti langkahnya menuju unit apartemen. Pergelangan tangan Gianni dicekal cukup kuat sampai membuat wanita itu merasa kesakitan, bahkan terlihat bekas merah di sana. "Jayden," kesal Gianni,
Rasanya dia sampai ingin menangis karena selalu diperlakukan seperti ini, diperlakukan dengan kasar dan tanpa perasaan. Sudah masuk ke dalam apartemen, Jaiden langsung menutup pintunya dengan kasar. Brak! Sampai Jeannie merasa kaget dan begitu takut. Kurang ajar, kata Jaiden, itu adalah kalimat pertama yang dia lontarkan setelah cukup lama terdiam. Sementara Jeannie semakin merasa ketakutan atas kemarahan pria tersebut. Kamu selalu saja seperti ini, Jin. Bersikap semaumu tanpa memperdulikan orang lain. Apa kamu puas setelah mengungkap semua kebenaran dan membuat kedua orang tuaku merasa sakit hati? Hah? Kamu puas? Maki Jaiden. Kedua matanya nampak merah, menandakan amarah yang sudah diubun-ubun kepala. Di awal pernikahan kita, kamulah yang membuat surat kontrak pernikahan. Di sana tertulis jelas bahwa pernikahan ini harus diakhiri dengan cara baik-baik. Apa seperti ini caranya? Hah? Tubuh Jeannie menciut, dia tidak sanggup menghadapi bentakan demi bentakan yang dilontarkan oleh Jaiden. Mentang-mentang kondisi perusahaanmu sudah membaik, mentang-mentang kamu telah jadi simpanan Tuan Keanu. Dan sekarang kamu sudah tidak peduli lagi padaku dan keluargaku. Bagus, bagus sekali. Ternyata yang ada di dalam benakmu memanglah hanya harta, harta dan harta. Jaiden tertawa penuh sindiran. Sementara Jeannie sudah menangis tanpa suara. Dengan kedua tangan yang bergetar, Jeannie pun coba membuka tasnya. Mengambil cek sejumlah uang yang pernah dia minta pada Jaiden. Bahkan kini Jeannie membayarnya lebih banyak. Dia lantas meletakkan cek tersebut di atas meja. Uang ini bukan hanya dari keuntungan perusahaan, tapi juga penjualan sebagian saham perusahaan. Kini perusahaan Jonathan bukan hanya milik keluarga mereka, tapi sebagian telah dibeli oleh Tuan Keanu. Itulah kenapa Jeannie bisa membayar hutang Jaiden malam ini juga. Maafkan aku Jay, maafkan aku atas semua yang sudah terjadi. Ini adalah cek untuk membayar semua hutang kepadamu. Setelah ini kuharap kita tidak pernah bertemu lagi, kata Jeannie dengan suaranya yang terdengar jelas jika bergetar. Sementara Jaiden langsung berdecik ketika mendengar ucapan wanita tersebut. Berani-beraninya Jeannie mengembalikan semua uang yang telah dia beri. Seolah Jeannie ingin mempermalukannya. Cih. Benar-benar jalang, kata Jaiden, jelas saja uang sebanyak itu pasti Jeannie dapatkan dari hasil menjual tubuh, tak mungkin jika hanya dari keuntungan perusahaan. Dan mendengar kalimat jalan tersebut, Jeannie akhirnya coba mengangkat wajah, coba membalas tatapan Jaiden yang menatap sengit ke arahnya. Aku bukan jalang, kata Jeannie dengan air mata yang masih mengalir. Tapi dia tetap memberanikan diri untuk membalas tatapan Jaiden. Aku juga bukan tanpa sebab kenapa mengungkap semuanya sekarang, karena Lisa mengatakan tentang rahasia pernikahan kita kepada Daryl. Aku lelah Jay, aku capek. Aku tidak mau Daryl memperalatku dengan kebenaran ini, kata Jeannie pula. Jangan menjadikan Lisa sebagai kambing hitam atau semua kesalahanmu. Gertak Jaiden. Dan kini Jeannie tersenyum kecil, satu tangannya juga tergerak untuk menghapus air mata. Ya sudah, kalau begitu kita tidak perlu bicara seperti ini. Toh, perpisahan yang seperti ini juga kan yang kamu mau. Karena setelah ini kamu bisa menikahi Lisa. Jadi ya sudah, tidak perlu dipermasalahkan lagi, iya kan? Tanya Jeannie. Dia benar-benar lelah. Lelah dengan semua yang terjadi. Aku akan membawa semua barang-barangku yang tersisa, kata Jeannie kemudian. Setelahnya dia pun pergi menuju kamar yang selama ini dia tempati. Di dalam kamar itu Jeannie menangis terseduh. Entahlah, kenapa semuanya jadi terasa sesakit ini. Jeannie menangis, terus menangis.
Tapi di dalam hatinya dia berjanji pada diri sendiri bahwa setelah ini tidak akan pernah ada air mata lagi. Dia hanya akan hidup bahagia bersama dengan sang anak. Dan Jaiden di ruang tengah sana, justru menendang sofa dengan cukup kuat. Brak! Jeannie membawa satu koper penuh berisi barang-barangnya, juga satu tas berukuran sedang di tangan kiri. Ketika melewati ruang tengah, dia melihat Jaiden yang masih berada di sana. Berdiri dan menatap tajam ke arahnya. "Aku pergi, Jay. Maaf untuk semua yang sudah terjadi," kata Jeannie. Dia juga menundukkan kepalanya sebagai permohonan maaf. "Pergi yang jauh, jangan pernah lagi menampakkan wajahmu itu padaku dan keluargaku," balas Jaiden. Setelahnya dia bahkan memalingkan wajah, seolah tak sudi untuk menatap wajah Jeannie. "Baiklah, aku akan pergi jauh. Ini adalah permintaan terakhirmu yang akan aku turuti," jawab Jeannie. Sedangkan Jaiden langsung berdeci, wanita berandal yang berlagak patuh. Tak mendengar bicara lagi, Jeannie pun segera pergi dari sana. Menarik kopernya untuk segera pergi dari apartemen tersebut. Meninggalkan Jaiden yang kini kedua tangannya terkepal kuat. Jeannie adalah seseorang yang paling dia benci, wanita yang selalu bertindak semaunya. Datang ke dalam hidupnya setelah mengacaukan cinta dan keluarganya, dan sekarang saat pergi pun Jeannie melakukan kesalahan yang sama. Kembali menyiram luka pada kedua orang tuanya. Jaiden bersumpah, dia tidak akan pernah membiarkan Jeannie hidup bahagia. Suatu saat nanti Jaiden akan balas semua rasa sakit ini. Rasanya saat hidup kita hanya dijadikan permainan oleh orang lain. Di luar apartemen sana, Jeannie berdiri di depan pintu lift. Pintu masih belum bisa terbuka karena ada orang yang tengah menggunakannya. Dan entah kebetulan atau memang takdir, saat pintu lift itu terbuka nampaklah Lisa di dalam sana. Sesaat mereka hanya saling tatap, sebelum akhirnya Lisa keluar dan menahan tangan Jeannie yang hendak masuk ke dalam lift. Lisa sengaja menahan karena dia ingin bicara pada wanita jalang ini. "Akhirnya, kamu keluar juga dari apartemen Jaiden," ucap Lisa, setelah dia melihat Jeannie pergi dengan membawa koper seperti ini. Lisa tersenyum miring, merasa cukup puas dengan apa yang dia lihat. Lisa kira Jeannie akan melawan sindirannya, tapi ternyata tidak. Lisa justru melihat wanita menyebalkan ini tersenyum kecil ke arahnya. "Aku dan Jaiden sudah berpisah, kedua orang tua kami akan mengurus perceraian tersebut. Maafkan aku, Sa, selama ini aku telah ada di antara kamu dan Jaiden," kata Jeannie. Sungguh, sebenarnya Jeannie sedikit pun tidak menginginkan adanya permusuhan di antara dia dan Lisa. Tidak ada pula niat sedikit pun untuk merebut Jaiden. Karena itulah selama pernikahan dia tetap biarkan Jaiden menjalin hubungan dengan Lisa. Tapi mungkin karena cemburu dan tak sanggup melihat pernikahan ini semakin, jadi Lisa sampai membocorkan tentang rahasia pernikahan ini kepada Daryl. Jeannie masih coba memahami hal tersebut, karena itulah di saat semuanya telah berakhir seperti ini dia tak ingin ada permusuhan lagi. Namun mendengar bicara Jeannie yang santai seperti itu, justru membuat Lisa muak. "Cih, kalimatmu seperti seorang wanita yang sok suci," balas Lisa dengan sengit. "Bagus jika kamu sadar diri dan mempercepat perceraian dengan Jaiden. Aku juga muak melihat parasit jalang seperti dirimu selalu menempel pada kekasihku," geram Lisa. Dia mendorong tubuh Jeannie sebelum pergi dari sana, sementara Jeannie nyaris terhuyung jatuh namun untungnya dia masih mampu menyeimbangkan tubuh. Jeannie membuang nafasnya dengan perlahan, tidak ingin kata-kata kasar yang selalu tertuju padanya sampai mempengaruhi dia. Tak ingin bersedih hanya karena hal semacam itu. Jeannie justru mengelus perutnya menggunakan tangan kanan, dengan menyentuh sang anak seperti ini, ketenangan lebih cepat dia dapatkan,
Aku ingin mengulur waktu lagi. Akhirnya Jeannie pun benar-benar meninggalkan apartemen tersebut. Di dalam unit apartemen Jaiden, Lisa masuk dengan antusias. Dia sangat bahagia ketika mengetahui Jaiden dan Jeannie telah berpisah. Rasanya sudah tidak sabar untuk merayakan tentang hal ini. Jaiden, panggil Lisa. Dia juga semakin masuk ke dalam apartemen tersebut, namun kemudian langkahnya berhenti di ruang tengah ketika melihat Jaiden duduk di sana. Jay, panggil Lisa lagi. Dia juga langsung ikut duduk di samping sang kekasih dan memeluk lengan Jaiden erat. Aku tadi bertemu dengan Jeannie di depan pintu lift. Jadi pernikahan kalian telah benar-benar terakhir. Aku bahagia sekali sayang, ucap Lisa. Saking bahagianya dia sampai tidak menyadari bahwa raut wajah Jaiden begitu datar. Justru sibuk memeluk tubuh pria itu dan menenggelamkan kepalanya di dada sang kekasih. Itu artinya sebentar lagi kita akan menikahkan. Aku bahagia sekali sayang, akhirnya setelah semua yang terjadi kita akan bersama, kata Lisa lagi. Dan tidak mendengar respon apapun dari Jaiden, Lisa pun mendongak menatap kedua mata Jaiden. Kamu kenapa? Sepertinya tidak bahagia tentang hal ini. Tanya Lisa kemudian, dia juga melerai pelukannya sendiri dan makin menatap lekat sang kekasih. Apa kamu mengatakan tentang kontrak pernikahan itu kepada Daryl? Tanya Jaiden. Dek. Lisa seketika tersentak. Kedua tangannya terkepal merasa benci pada Jeannie. Jelas wanita jalang itulah yang telah mengadukan tentang hal ini pada Jaiden. Bukan aku yang mengatakannya secara sukarela Jay, tapi Daryl yang terus mengancamku. Bohong Lisa, dia tutupi semua kesalahannya dengan menyalahkan orang lain. Daryl mengancamku akan menyebarkan tentang hubungan kita, akan membuat narasi seolah aku perebut suami orang. Aku takut, karena itulah aku mengatakan tentang surat kontrak itu pada Daryl. Jelas Lisa lagi, kini lengkap dengan kedua mata yang nampak sendu, seolah ingin menangis. Dan mendengar pembelaan sang kekasih, Jaiden jadi merasa bersalah sendiri. Nyaris saja dia terpedaya dengan ucapan Jeannie. Ternyata wanita itu memang begitu cocok dengan Daryl, sama-sama penjahat ulung. Apa Jeannie yang mengadu seperti itu? Tanya Lisa pula, namun kini Jaiden tidak menjawabnya. Dia hanya menarik Lisa untuk kembali masuk ke dalam dekapannya. Jeannie dan Daryl adalah dua orang jahat Jay. Jangan percaya mereka, pinta Lisa. Dia sampai menangis saat mengatakan tentang hal ini. Tangis sandiwara agar Jaiden tak kembali menyalahkan dia. Iya, aku tahu itu. Maafkan aku sayang. Pinta Jaiden akhirnya. Lisa mengangguk dan memeluk semakin erat. Harusnya sekarang kita rayakan tentang perceraian ini, ucap Lisa kemudian. Dia lantas mendongak dan menatap bibir sang kekasih, sebuah isyarat bahwa dia menginginkan C1 uman. Jaiden terdiam sesaat, namun kemudian Lisa yang lebih dulu bergerak untuk menyempatukan B1 bir mereka berdua. Sesaat P4 gutan itu M3 serah sekali, Jaiden yang pikirannya kacau pun seperti mendapatkan pel 4 empiasan. Dia mengsatu Lisa dengan cukup D4 lem, bahkan menempat mahtub V itu dengan kasar. Meni 3 entu apapun yang ingin dia S3 entu, tapi di antara kedua mata yang terpejam, justru wajah Jeannie yang dia bayangkan. Saat itu juga Jaiden melepaskan C1 umannya dan sedikit mendorong tubuh Lisa agar menjauh. Nafas Lisa telah memburu, bahkan kini G4 unnya setengah turun hingga pundaknya T3 dibuka. Kenapa Jay? Ayo kita lakukan malam ini, iya. Pinta Lisa dengan memohon. Bahkan tangannya bergerak sendiri untuk men 4 menggalkan B4 ju tersebut.